Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Yulinda Sapitri NPM 2101011103 dari kelas E semester 2 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penulisan Al-Quran untuk memenuhi tugas Qiraatul Quran dengan kode etik UKI 058E. Untuk materi yang pertama, penulisan Al-Quran pada masa Rasul. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, penulisan dilakukan pada media terbatas dan mereka menulisnya kepada daun tamar atau kurma, lempengan batu dan daun lontar, kulit kayu atau daun pelana, dan pecahan tulang hewan. Al-Quran saat ini bukan mushaf. Khalifah ortodoks dikumpulkan dan disalin selama Khulafaul Rasyidin. Ide dan inisiatif untuk mengumpulkan dan mengedik mushafu Umar bin Khattab pada masa Abqal. Sejak diturunkan pertama kali kepada umat manusia, Al-Quran tidak dapat dihindarkan, baik pada masa Rasul maupun manusia. Penulisan Al-Quran ini tidak dilakukan dengan cara yang sama. Sejak Rasul, sahabat khususnya di era Abu Bakar dan Utsman bin Affan, Rasul menugaskan beberapa sahabatnya untuk mencatat semua ayat yang diturunkan kepadanya. Di antara para sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, dan Ubay bin Ka'ab. Ali bin Abi Thalib dan Ubay bin Ka'ab ditugaskan mengumpulkan naskah-naskah yang berserakan. Abu Bakar menyimpan koleksi itu sampai kematiannya. Setelah itu, Utsman bin Affan menyalin dan menyimpan koleksi tersebut. Maka ia mengangkat Abdullah bin Zabil, Sa'id bin Al-Syah, dan Abdullah Al-Rahman ibnu Al-Harits ibnu Hisam yang dipimpin oleh Zaid bin Zabit. Kelompok ini membuat 5 contoh berdasarkan koleksi Abu Bakar. Mengenai penulisan Al-Quran pada tahun Rasul menunjukkan beberapa sahabat yang bertanggung jawab untuk mencatat pada tahun salinan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasul SAW. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Zabit, Ubay bin Kurf. Sebelum wafat, Rasul telah mencocokkan Al-Quran yang diturunkan Allah kepada beliau dengan Al-Quran yang dihafal para hafiz, surat demi surat dan ayat demi ayat. B. Penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah disibukkan oleh beberapa pembangkang dalam penumpasan. Inilah banyak sahabat yang menjadi syahid, terutama mereka yang menyandang gelar sebagai hafaz Al-Quran. Para penghafal Al-Quran sangat khawatir di mata Umar bin Khattab, yang juga diprihatin dengan kelangsungan disertasi yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk kejeniusan dan kecemerlangan visinya untuk masa depan Al-Quran di atas Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah mengambil ketegasan menggunakan memerangi mereka yang ingkar zakat dan mengaku menjadi nabi bersama pengikutnya. Maka terjadilah peperangan yang hebat buat menumpas orang-orang yang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya nabi. Peperangan itu dikenal perang
Yamamah. Ada sebuah riwayat mengungkap bahwa buat aktivitas yang dimaksud yaitu pengumpulan dan pembukuan Al-Quran. Abu Bakar mengangkat semacam panitia yang terdiri berdasarkan 4 orang menggunakan komposisi kepanitiaan menjadi berikut. Zaid bin Tasib menjadi ketua dan 3 orang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab masing-masing menjadi anggota. Umar memilih salah satu dari sebagai khalifah untuk 6 temannya, termasuk Ali bin Abi Thalib. Memberi kesempatan untuk mempertimbangkan. Jika Umar memberikan salah satu dari 6 sahabatnya mushaf yang dimilikinya, dia takut bahwa ia akan dianggap sebagai dukungan bagi sahabat yang memiliki mushaf. Di sisi lain, Umar ingin memberikan kebebasan kepada sahabatnya untuk memilih salah satu sahabat sebagai khalifah. C. Penulisan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada perjalanan selanjutnya, ketika Utsman bin Affan menduduki posisi khalifah pada tahun dan Islam menyebar ke Syria atau Suriah, Irak, dan lain-lainnya, sebuah peristiwa yang tidak diinginkan umat Islam terjadi ketika Khalifah Utsman mengirim pasukan Islam ke Suriah dan Irak untuk memerangi Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah bin Al-Yaman tiba-tiba menghadap Khalifah Utsman dengan maksud memberitahu Khalifah. Mereka yang datang dari Syam atau Syria mengikuti qiraat Ubay bin Ka'ab, sementara mereka yang berasal dari Irak membaca sesuai qiraat Ibnu Mas'ud. Tak jarang pula di antara mereka yang mengikuti qiraat Abu Musa al-Asy'ari. Sangat disayangkan, masing-masing pihak merasa bahwa qiraat yang dimiliki lebih baik. Bahkan pada masa Rasulullah SAW, perbedaan bacaan tersebut diakui, seperti kata Imdihi Syir, pergilah Azil Ashri, bersegeralah akhir amhal, tundalah. Namun setelah wafatnya Nabi, perbedaan ini menjadi lebih serius. Artinya, pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan hingga timbul perselisihan antara Utsman bin Affan. Utsman bin Affan membentuk panitia penyalin Al-Quran yang diketahui Zaid bin Tasib dengan 3 orang anggotanya, masing-masing Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdullah Ar-Rahman bin Al-Haris bin Hisham. Tugas panitia ini ialah membukukan Al-Quran, yakni menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar menjadi beberapa mushaf. Utsman menasehatkan supaya mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. Jika ada perselisihan tentang bahasa atau pembacaan di antara mereka, harus ditulis setelah dialek Quraisy, sebagaimana Al-Quran menurunkan setelah dialek mereka, maka dikerjakanlah oleh panitia kepada mereka. Dan setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran yang dipinjam dari Hafsah itu dikembalikan kepadanya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kelebihan, saya
mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.